Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngomongin sedikit tentang sunscreen dan moisturizer. Jadi dua hal itu adalah basic dan kadang-kadang kita itu agak susah untuk menemukan padanan yang enak, yang sempurna, yang nyaman buat kita antara moisturizer dengan sunscreen. Kalau ngomongin tentang sunscreen, dari dulu tuh aku suka sama sunscreen Korea karena sunscreen Korea tuh menurut aku kayak moisturizer ya. Jadi nggak berat, nggak membuat kulit tuh rasanya kayak ditemploki sesuatu yang kayak topeng gitu loh. Jadi nyaman di kulit. Finishnya pun juga dewy yang enak di kulit, bukan yang terlalu berminyak gitu. Tapi juga bukan yang matte, yang dead matte, yang super matte yang kayak membuat cowok tuh jadi kayak bedakan gitu loh. Jadi di aku sendiri paling nyaman tuh yang rasanya seperti itu. Dan hari ini aku bakalan ngobrolin tentang dua sunscreennya Bellflower dan kebetulan dua ini tuh berbeda, isinya beda. Feel-nya agak berbeda, tapi ketika di blend dia menurut aku secara tekstur tuh hampir mirip, nanti aja dibahas. Kemudian aku juga bakalan ngomongin tentang dua moisturizernya, karena kayaknya nggak afdol ketika aku ngomongin tentang sunscreen, nggak ada moisturizernya. Karena itu tuh kayak, ya itu tadi aku bilang, paling susah tuh menemukan padanan yang sempurna antara sunscreen dengan moisturizer. Dan kebetulan keempat produk ini kayak match gitu loh dipakai bersamaan, jadi langsung aja dibahas. Jadi Bellflower, pertama kali aku kenal sama brandnya Bellflower itu adalah di serum-serumnya. Serum-serum mereka banyak banget berwarna-warni itu, berbagai macam isinya gitu kan. Tapi mereka tuh juga punya sunscreen dan ini tuh wajib banget dicoba buat kalian yang suka dengan sunscreen, typical sunscreen Korea. Ada dua, yang pertama itu adalah Watermelon Fresh Sunscreen, yang kedua itu adalah Carrot Mild Sunscreen. Jadi satunya mengandung watermelon, semangka, satunya mengandung ada carrot. Dua-duanya ini sebenarnya mereka multifungsi, mulai dari brightening, anti-aging, sama untuk proteksi. Jadi bukan cuma sekedar untuk proteksi aja, dia itu punya bahan-bahan di dalamnya yang berfungsi untuk brightening dan anti-aging, dan jangan lupa dia juga bisa melembabkan juga. Makanya enaknya sunscreen kayak gini itu adalah kadang-kadang kalau dipakai buat reapply itu tuh nggak perlu tambahan moisturizer lagi karena ini tuh sebenarnya sudah melembabkan. Yang pertama adalah Watermelon Fresh Sunscreen. Dia SPF 50+ dengan PA+++++++++++ nya ada 4. Kemasannya semua produknya Bellflower tuh sama semua, jadi tube seperti ini. Dan ini tuh langsing, jadi kalau diselipin di bawah traveling tuh enak, nggak makan tempat. Teksturnya dia krim, warnanya itu agak pink kemerahan, ya karena memang isinya adalah watermelon. Aromanya gentle, dia nggak ada aroma gimana-gimana, tapi juga bukan yang aroma watermelon, nggak ada aroma semangkanya sih. Ketika diaplikasikan, dia itu nyebar gampang, gliding gitu loh. Jadi rasanya tuh kayak kamu pakai sebuah moisturizer, tapi yang enteng. Jadi bukan tipikal pekat sunscreen yang nemplok-pluk kayak topeng gitu, nggak. Enak banget diaplikasikan, enak banget disebar, dan dia ada rasa kayak, jadi kayak sedikit kayak air menurut aku. Jadi ketika diaplikasikan tuh dia rodok melting. Nyebarnya enak banget. Dan ini tuh juga melembabkan. Makanya ini enak banget dipakai buat reapply. Kadang-kadang kalau misalkan aku itu lagi buru-buru, butuh reapply cepat-cepat, pakai ini tuh nggak perlu pakai moisturizer lagi. Dia mengandung apa aja? Yang pertama adalah watermelon yang berfungsi untuk soothing dan calming kulit yang lagi kering atau dehidrasi. Kemudian juga dia mengandung ada centella acetica yang berfungsi untuk merestorasi kerusakan kulit. Jadi kalau kulit kita itu lagi skin barrier-nya lagi bermasalah atau mungkin lagi ada iritasi, nah centella acetica tuh berfungsi untuk calming kondisi seperti itu. Kemudian dia juga mengandung ada sodium hyaluronat, di mana dia sebagai humektan, dia mengikat cairan dari sekelilingnya untuk dibawa ke kulit kita, menjaga kelembapan di kulit kita. Jadi makanya kalau pakai ini itu, dia itu sudah lembab dan ada efek untuk soothing calmingnya memang. Dia adalah chemical sunscreen, bener-bener nggak ada white cast, aman banget. Jadi buat kalian yang sepertiku yang benci banget dengan white cast, wajib banget dicoba ini dengan tekstur yang nyaman, dia lightweight, dia enteng, nyebarnya enak, dia melembabkan, ada efek soothing calmingnya. Tapi juga dia itu nggak oksidasi. Jadi kalian tahu kalau beberapa sunscreen itu kadang-kadang kalau lembab itu tuh jadi kayak oksidasi, jadi kayak bikin kusam. Tapi ini nggak sama sekali. Ini sudah aku pakai 2 bulan, aku belum pernah nemu satu kali pun kulitku terlihat kusam pakai ini. Kemudian yang satu lagi, ini adalah versi physicalnya. Ini adalah Carrot Mild Sunscreen dengan SPF 50+ dengan PA++++++++++nya ada 4. Kemasannya sama, teksturnya tuh juga menurut aku tuh hampir sama, cuman rasanya memang agak berbeda karena dia physical, otomatis dia sedikit agak matte menurut aku. Dia ada white cast, beberapa orang bilang bahwa nggak kok mas, white castnya masih aman-aman aja, tapi di kulitku sendiri, karena memang aku cowok dan aku kok kelihatan banget kalau aku white cast, karena memang kulitku warnanya seperti ini, menurut aku dia kelihatan, tapi memang bukan yang parah banget yang sampai putih dan ketika kena kamera langsung flashback, itu nggak begitu juga sih. Tapi aku notice ada perubahan warna gara-gara si white cast-nya itu. Yang carrot ini tuh lebih matte dibandingin yang watermelon. Kalau watermelon ketika diaplikasikan dia itu agak kayak melting jadi air yang finishnya dewy, tapi kalau yang carrot ini dia lebih pekat, dia lebih ngesil, dia lebih ya karakternya physical sensitivity pada umumnya ya seperti itu sebenarnya, dan agak white cast dan agak kayak di permukaan tuh
sit on top di permukaan, nggak meresap seperti kayak si yang watermelon ini. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sebenarnya tergantung selera kamu seperti apa. Carrot ini tentu saja dia mengandung ada ekstrak wortel, di mana itu kaya akan beta karoten, dia berfungsi untuk membuat kulit kita lebih bright, kemudian juga lebih sehat juga. Sama-sama juga mengandung ada centella acetica, ada ekstrak tomat juga, di mana dia itu berfungsi untuk melembabkan kulit kita, kemudian juga membuat tekstur di kulit kita itu menjadi lebih bagus. UV proteksinya itu adalah zinc oxide, dan yang aku suka dari sini adalah walaupun dia itu aku rasa dia sit on top, nggak bisa kayak masuk gitu, dia kayak melapisi, tapi dia nggak balls up. Jadi aku tuh kadang-kadang menemukan ada sunscreen physical yang teksturnya itu mirip sama ini, itu balls up. Jadi ketika diuyak-uyak dia ngeletek gerumbul-gerumbul gitu loh, balls up yang peeling lah. Tapi ini tuh nggak sama sekali. Jadi 2 bulan aku coba pakai ini dengan apapun, bahkan aku pakai oil di pagi hari pun, ini tuh nggak balls up sama sekali. Jujur kalau dari sisi formulasi, sebuah physical sunscreen, walaupun dia agak white cast, walaupun dia memang ada sedikit kayak efek tone up-nya gitu, tapi nggak balls up itu juara sih. Jadi itu tadi ngomongin tentang sunscreen-nya, sekarang kita bakalan ngomongin tentang moisturizer-nya. Jadi yang seperti kita tahu, kadang-kadang kita itu agak bingung untuk milih moisturizer yang match dengan sunscreen-nya. Kita pengen pakai sunscreen itu, nah moisturizer apa nih yang cocok dengan sunscreen itu gitu kan. Jadi ini ada 2 moisturizer-nya Bellflower yang aku suka banget. Yang pertama adalah Azulen, kemudian yang kedua adalah Tamano Oil. Kemasannya dua-duanya tuh sama si sunscreen-nya, sama-sama tube kayak gini, dan karena seperti ini bentukannya, ini enak dibawa buat traveling. Jadi diselipin di tas tuh enak. Yang pertama adalah Azulen. Ini adalah moisturizer favoritku. Kalau kalian nge-follow Instagramku, kalian pasti tahu bahwa ini tuh aku suka banget sama ini. Dia adalah Calming Overnight Cream. Sebenarnya dia adalah kayak semacam sleeping mask sih. Dipakai di malam hari. Jadi konsepnya itu ketika kita sudah beraktivitas di siang hari, kulit kita itu mengalami mungkin kayak kering atau butuh sesuatu yang calming, soothing. Nah, malamnya tuh dipakai ini. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa ini tuh juga aku pakai untuk pagi hari dan kapanpun. Karena teksturnya enak banget. Teksturnya itu krim, tapi dia itu enteng, nggak berat sama sekali, dan nggak greasy, nggak berminyak. Walaupun dia itu overnight cream, tapi dengan tekstur yang seperti itu, maka akhirnya aku pakai ya kapanpun. Pagi aku pakai, sore aku pakai, mau reapply sunscreen aku pakai, karena aku suka banget sama si tekstur dan finishnya ini. Jadi seperti judulnya, dia tuh mengandung ada Azulen. Azulen itu adalah kayak semacam derivatnya dari chamomile, di mana dia tuh punya efek untuk antiinflamasi yang kencang. Jadi ketika kulit kita itu mengalami inflamasi atau keradangan, dia tuh bisa dibikin calming, soothing gitu sama si Azulennya ini. Kemudian juga mengandung ada centella acetica, di mana dia itu berfungsi untuk merestorasi kerusakan di kulit kita. Ada efek soothing calmingnya juga dari centella aceticanya. Kemudian juga mengandung ada Houtonia cordata extract, di mana dia itu berfungsi untuk merawat kulit yang sensitif, kemudian juga bisa untuk mengontrol sebum. Dan yang seperti aku bilang tadi, dia itu enak dipakai buat kapanpun sebenarnya, nggak cuma buat malam hari. Buat pagi hari pun juga enak, dia berfungsi untuk calming, jadi makanya ketika kulitku tuh lagi kering atau lagi iritasi, kan aku tuh bener-bener butuh seharian tuh butuh produk untuk calming. Nah ini enak dipakai buat pagi hari. Dan karena teksturnya ini tuh nggak berminyak, nggak greasy, maka dia tuh versatile untuk aku pakai dengan sunscreen apapun. Aku mau pakai dengan watermelon bisa, aku mau pakai dengan carrotnya itu juga bisa. Kemudian moisturizer yang kedua ini adalah Tamano Oil. Dia berfungsi untuk barrier relief cream. Jadi bedanya kalau Azulen itu untuk calming, kalau yang Tamano ini tuh berfungsi untuk hydrating, untuk melembabkan, untuk memperbaiki skin barrier. Dia mengandung apa aja? Tentu saja ada Tamano Oilnya, di mana dia itu berfungsi untuk melembabkan kulit kita. Kemudian dia juga mengandung ada niacinamide, di mana niacinamide itu kalau aku berfungsi ganda. Yang pertama adalah untuk menjaga skin barrier kita supaya lebih oke. Kemudian juga bisa untuk brightening. Jadi untuk noda bekas jerawat atau kulit yang warnanya itu tidak merata, niacinamide itu ngefek untuk membuat noda bekas jerawat itu menghilang. Kemudian juga untuk meratakan warna kulit juga. Kemudian dia mengandung ada rose hip oil, di mana dia punya banyak linoleic acid, kemudian juga sebagai antioksidan. Kemudian juga mengandung ada adenosine yang untuk anti-aging. Dua moisturizer ini menurut aku tuh rasanya beda. Kalau Azulen ini lebih ke arah occlusive. Jadi dia ada efek ngeloknya. Kerasa banget sih efek ngeloknya si Azulen ini. Kemudian yang Tamano ini lebih ke arah emollient. Jadi ketika kamu itu merasa kulit kamu itu kering, butuh minyak, maka si Tamano ini sebagai penyelamat. Ini enak banget kalau kulit itu lagi kering butuh minyak. Aku pemakainya seperti apa? Kalau aku tuh lagi dehidrasi, butuh air, maka aku lebih suka si Azulen ini. Jadi biasanya aku fokusnya itu adalah dehidrasi di awal-awal. Jadi pakai hydrating toner yang super intens, hyaluronic acid biasanya, kemudian di-seal pakai si Azulen ini. Dia berfungsi untuk ngelok, menjaga kelembapannya, plus dia juga ada efek untuk calmingnya pada saat kondisi kulitku tuh lagi dehidrasi. Tapi kalau aku tuh lagi kering, kulitku yang kasar kering gitu, aku sukanya yang Tamano ini, karena dia itu banyak oil-oilnya, dia membantu untuk melembabkan kulit kita. Nah, setelah Tamano ini, sebenarnya bisa di-seal dengan si Azulen ini. Jadi sebenarnya dua moisturizer ini kalau aku, ini bisa aku pakai bersamaan. Tamano dulu, baru setelah itu Azulen. Jadi tadi sekilas tentang 4 produknya Bellflower. Ada 2 sunscreen
sunscreen, ada 2 moisturizer. Favoritku, sunscreennya aku suka banget sama si watermelonnya. Teksturnya juara banget, ini hampir habis sih. Kalau untuk moisturizernya yang sering kepake itu adalah Azulen, karena kulitku itu adalah oily, acne prone, tapi gampang dehidrasi. Makanya yang sering kepake itu ini. Dan aku juga karena kamu tahu aku pakai retinoid, vitamin C, kemudian pakai exfoliator macam-macam, aku butuh sesuatu untuk calming, soothing. Nah, yang cocok banget adalah si Azulennya ini. Jadi tadi tentang produk-produknya Bellflower, untuk pembeliannya aku nanti kasih linknya di description box, mau cek di sana. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini, aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Thank you so much for watching. See you!